Oke, selamat datang teman-teman di channel Angga Studio. Pada video kali ini saya mau kasih eh, tutorial ya belajar ngoding tapi sambil ditemenin. Kenapa begitu? Maksudnya adalah kita belajar ngoding dari sumber yang sudah tersedia secara publik ya. Di sini saya buka website w3schools.com. Ini adalah dia ngakunya largest web developer site ya. Jadi memang ini dari dulu udah ada websitenya untuk belajar bahasa pemrograman, untuk belajar ngoding, dan sampai sekarang masih ada. Artinya website ini memang sudah terbukti bagus banget ya buat jadi tempat belajar ngoding. Nah, tapi teman-teman saya itu pada ngeluh karena mungkin websitenya berbahasa Inggris ya teman-teman. Jadi belajarnya juga butuh ditemenin. Sedangkan kalau belajar dari tutorial yang berbahasa Indonesia, kadang-kadang istilahnya itu suka diterjemahin ke bahasa Indonesia sehingga jadi nggak sinkron ketika belajar lagi di tempat lain. Jadi di video kali ini saya bakal temenin teman-teman belajar ngoding dari sumber yang berbahasa Inggris. Tujuannya supaya terbiasa menggunakan sumber-sumber berbahasa Inggris lainnya juga ya. Nah silahkan teman-teman sambil buka website w3schools.com ini. Dan saya biasanya sign in biar progres belajar saya di track sama dia ya. Sign in saya biasanya juga pakai Google. Nah kalau udah dipilih akunnya, nanti harusnya sudah mulai masuk. Nah diarahkan ke Pathfinder ini. Pathfinder ini juga tempat belajar ya dari w3schools.com ini, tapi ini untuk yang berbayar teman-teman. Nah kalau teman-teman diarahkan ke website ini ya silahkan teman-teman explore, tapi teman-teman belajarnya itu bakal terbatas. Contohnya kalau lihat course di sini ya, kita coba pilih HTML. Nah di sini ada yang free, kemudian paid ya. Ini bakal membatasi teman-teman yang nggak mau keluar uang. Kalau teman-teman ada uang dan mau bayar untuk belajar, ya nggak jadi masalah. Tapi saya bakal bantuinnya atau temeninnya bukan di sini, melainkan di tutorial yang ini nih teman-teman. Tutorial ya, di sini ada banyak bahasa pemrograman. Sekarang saya bakal mulai dari yang HTML dulu. Nah, kenapa HTML? Karena kedepannya saya bakal bantuin temenin teman-teman itu belajar buat bikin website. Dan website itu ada 3 komponen yang setidaknya kalian harus pelajarin. Pertama itu ada HTML, kedua itu ada CSS, ketiga ada JavaScript. Ya, yang lain-lain itu opsional. Contohnya mungkin PHP juga buat bikin website, tapi itu nanti setelah kalau kalian sudah belajar JavaScript. Jadi 3 ini dulu. Dan khusus di series kali ini saya bakal fokus ngajarin yang HTML. Dimulai dari HTML banget ya. Karena dari HTML itu adalah bukan bahasa pemrograman ya. Dia sebutannya markup. Nanti kita bahas. Dia cuman ngasih struktur ke website. Struktur itu contohnya gini nih. Nih di atas ada header, ini ada sidebar, ini ada body. Kemudian paling bawah biasanya ada footer, tapi di sini nggak ada, jadi nggak ada masalah. Nah, HTML itu ngasih struktur, juga ngasih konten. Contohnya nih tulisan tutorial, tulisan all our tutorials are free, bla bla bla. Itu diurusinnya di HTML teman-teman. Jadi HTML ini bare minimum banget, harus dipelajarin dalam pembuatan website.
Oke, diklik aja. Nah, nanti belajarnya itu ada baca tutorial, ada kerjain latihan, ya, do exercise, sama take quiz. Kita fokus aja di tutorial, karena nanti di setiap chapternya itu bakal ada exercise-nya. Diklik yang ini, teman-teman. Nah, kalau ada pop-up iklan, di close aja. Nah, saya kemarin udah nyoba sampai yang editors, tapi sekarang kita bakal mulai lagi dari yang home, ya. Oke, sampai di sini teman-teman nggak perlu download apapun, cukup liatin aja dulu. Nanti mulai ngoding itu pas di editor sini, teman-teman, ya. Sekarang liatin aja dulu. Oke, kita mulai ya. HTML tutorial katanya di sini. Nah, learn HTML. HTML is the standard markup language for web pages. Jadi, bukan bahasa pemrograman, tapi dia disebutnya adalah markup language atau bahasa penulisan. Ya, simpelnya seperti itu. Untuk apa penulisannya? Untuk membuat halaman website. Nah, dengan HTML, kamu bisa membuat website kamu sendiri. Jadi cukup HTML itu, teman-teman udah bisa bikin website sebenarnya, walaupun nggak cantik-cantik amat. HTML is easy to learn, ya, you will enjoy it. Jadi di pelajaran itu sangat mudah, nggak perlu banyak hafalan, teman-teman. Cukup tahu struktur penulisannya, selebihnya tinggal kreativitas aja. Dan belajar HTML katanya menyenangkan, kata website ini ya. Oke. Di sini iklan juga ya, katanya mau belajar tutorial aja atau mau sama kursus dan sertifikat, tapi mesti upgrade ke yang pro. Kita lanjut ke bawah, learning by example. Jadi nanti belajarnya itu sambil ada contohnya. With our try it yourself editor, ya, you can edit the HTML code and view the result in the browser. Dengan fitur try it yourself, ya, coba sendiri, editor, jadi ada editornya. You can edit the HTML code. Bisa ngedit HTML kodenya dan ngelihat hasilnya di browser. Jadi HTML itu teman-teman ditulis di dalam sebuah editor dan hasilnya bisa dilihat di browser. Apa itu browser? Browser tuh yang dipakai buat berselancar internet. Contohnya saya pakai Brave di sini ya. Mungkin teman-teman seringnya pakai Chrome atau Firefox atau Edge mungkin ya. Atau yang punya MacBook pakai Safari. Nah, kita coba klik yang try it yourself di sini. Bakal kebuka tab baru. Di sebelah kiri ada editornya, teman-teman. Saya coba zoom ya, biar agak gede. Nah, sebelah kiri adalah editornya, sebelah kanan websitenya. Di websitenya itu cuman kelihatan this is a heading, sama this is a paragraph. Ini browsernya. Sedangkan yang ditulis di editor, itu ada banyak nih teman-teman. Ini apa ini sintaks-sintaksnya? Itu bakal kita pelajari nanti ya. Nah, yang jelas ini namanya file HTML. Ketika di run, itu bakal kelihatan di browser. Saya contohin ya, saya mau ganti bagian yang heading di sini, heading 1 ya, tulis apa aja bebas. Kita run, bakal muncul di browser. Kalau kita tulis di sini, kita run, bakal muncul juga di browser. Kayak gitu teman-teman ya, si editor ini. Kita close dulu. Kita zoom out lagi teman-teman. Oke. Ini learning by examples-nya. Kemudian ini contoh-contoh examples yang lain ya, dan diakhiri belum ada exercise. Exercise-nya kita coba kerjain ya. Contohnya ini nih. Ada pertanyaan, what is a correct syntax for HTML hyperlink? Jadi sintak apa yang benar untuk menampilkan hyperlink HTML? Hyperlink itu apa? Hyperlink itu adalah
komponen HTML yang kalau diklik bakal ngebuka website. Contohnya tadi kita pencet ini nih, klik. Nah, terus dia buka tab baru. Berarti komponen ini adalah hyperlink nih, teman-teman. Yang mana katanya yang hyperlink? Jawabannya adalah yang A ini. Kita coba jawab, submit answer. Tuh, dia ngebuka tab baru lagi. Nah, correct answer katanya ya. Kita coba kerjain yang lain, kayaknya banyak. Ini yang tadi A ya, submit answer. Next question. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, use the correct HTML to make the text below into a link default HTML. Kita coba. Jawabannya begini nih, teman-teman. A ya. Kemudian kan di sini ada tutupannya nih. Nah, di sini kita harus nambahin atribut sama dengan di dalam string, kemudian default HTML-nya ini dimasukin ke dalam kutip ini nih ya, ke dalam href. Kemudian ini kontennya, visit our HTML tutorial, dan A ini ya, elemen si A ini harus ditutup tagnya. Cara nutup tagnya begini, harus A juga, tapi bracket, kemudian ditambahin slash, garis miring, kemudian ditutup lagi sama bracket. Submit answer, correct answer. Gitu ya teman-teman exercise-nya. Saya nggak lanjutin karena ini video cuman untuk overview aja. Setelah exercise ada apa? Setelah exercise itu nanti di akhir bakal ada quiz. Kita coba lihat quiznya kayak apa. Nah, you can test your HTML skill with W3 Schools quiz katanya. Ini buat ngetes seberapa jauh kita udah tahu tentang materi yang kita pelajari. Khususnya sekarang kita lagi belajar HTML. Ada 40 pertanyaan dan nggak ada waktunya katanya nih teman-teman. Jadi bisa santai. Ketika kita coba klik start di HTML quiz. Nah, kayak gini quiznya ya. Question pertama, soal pertama dari 40. What does HTML stands for? Hypertext Markup Language ya, bukan hyperlink, bukan home tool, tapi hypertext. Kita coba jawab. Oke, setelah jawab nggak ada info jawaban tadi benar atau salah, karena teman-teman harus ngerjain dulu sampai 40 ya. Nggak apa-apa, nanti saya temenin teman-teman belajarnya, exercise-nya, juga ngerjain kuisnya. Jadi serba ditemenin lah pokoknya ya. Oke, segitu aja kali. Kita coba balik lagi ke home. Ya, di sini. Oke, segitu overview-nya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik, silahkan ikutin playlist ini. Nanti saya juga bikinin playlistnya sampai sampai semuanya lah, insya Allah. Tapi sebenarnya nggak semua harus teman-teman pelajari ya. Biasanya tuh sampai div, classes, file path, kayaknya cukup sampai daerah sini nih, itu kalian sebenarnya udah bisa membuat website yang profesional teman-teman. Karena memang tidak semua elemen HTML itu sering dipakai. Yang sering dipakai itu justru yang basic-basic. Jadi yang basic-basic aja cukup. Nanti teman-teman bisa explore lagi. So, saya sudahi video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.